Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan para taber untuk membuat channel YouTube, CRT ini mulai dari sekarang sudah bikin channel YouTube. Nah, itu kita kali ini membuat konten pertama kita, yaitu konten pertama kita itu introducing. Introducing itu ya perkenalan, mulai dari kenapa namanya CRT, terus siapa saja anggotanya, terus kapan CRT didirikan atau dibentuk. Channel ini sekarang akan membahas dari mulai 0 sampai sekarang tubing. Oke, kali ini kita sudah kedatangan bisa dikatakan anggota yang mulai dari dulu ya Mas. Ya. Dari dulu sampai sekarang ini dia mengikuti bagaimana perjalanan Cikadongdong River Tubing ini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Rafiq Sofyan. Saya di sini sebagai anggota dan saya mungkin bisa dikatakan anggota yang baru-baru ya, karena tidak seperti Mas Paung atau Apaung ya. Iya. Apaung ini sudah dari mulai bisa dikatakan dari 0 sampai sekarang. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja berkenalan dengan Mas Paung ini, Apaung ini. Mohon diperkenalkan Mas. Oke, hai Tubers. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Hamzah. Di Tubing atau di Cikadongdong River Tubing saya biasa dipanggil Paung. Entah itu datangnya dari mana, cuman teman-teman suka manggil saya Paung. Dan saya di sini sebagai, kalau di struktur itu saya sebagai sekretaris, Pak. Oh, sekretaris. Ya. Kalau misalkan di tubingnya saya kadang-kadang di Pangentepan, kadang-kadang di Pelindo, mungkin juga ya suka-suka lah kalau di situ ya, karena saya suka bosenan gitu, jadi nomaden, pindah-pindah tempat kalau di tubingnya. Multi talent ya, kira-kira seperti itulah pokoknya. Ya, untuk nama sudah tahu ya, ini namanya Muhammad Farul Hamzah, panggilannya Mas Paung nanti. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama kita ya, untuk bertanya-tanya kepada Mas Paung. Cikadongdong River Tubing ini berdiri pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa gitu Mas? Ya. Jadi gini ya, saya manggilnya Kang atau apa nih? Kang aja lah. Kang. Jadi gini Kang, kita ini sebenarnya udah dari sejak lama nih berpikir untuk membuat kegiatan River Tubing ini. Cuman tepatnya di tahun 2017 kita baru dengan serius gitu ya memikirkan tentang kegiatan Cikadongdong River Tubing ini. Dan kalau misalkan ditanyainnya kapan tanggal didirikannya, itu didirikannya tanggal 30 Agustus 2017. 30 Agustus ya, 2017. Itu kita ngambilnya dari pertama kali kita ngarung. Kita mengarung dengan pengunjung. Maksudnya ada pengunjung datang ke Cikadongdong, terus mulai dioperasikan oleh kita. Seperti itulah kira-kira. Berarti 30 Agustus itu pertama ada pengunjung pertama. Oh iya. Pertama ada. Berarti sebelumnya itu kan Cikadongdong River Tubing ini lokasinya kan di sungai gitu ya. Otomatis kan sungai jalurnya tuh harus dibikin dulu, atau kan misalkan sungai ini masih ada banyak rumput-rumput liar, atau misalkan ada batu-batu yang menghalangi jalur gitu, apakah si anggota yang pertama kali ini bagaimana membereskannya dan bagaimana cara untuk bikin trek ini menjadi seperti sekarang gitu Mas? Nah, ini ya, jadi awal kita membuat jalur River Tubing itu yang pertama kita survei dulu ya. Kita survei dulu, nih survei tempatnya dulu. Setelah survei sama beberapa kawan-kawan kita, akhirnya kita ngambil satu waktu, kita langsung eksekusi gitu. Ya kita bersih-bersihnya sih dengan alat seadanya, kayak model apa tuh namanya, linggis. Linggis gak tau ya bahasa Indonesianya apa. Linggis mungkin. Linggis ya, masih sama linggis. Parang apa? Arit gitu ya. Arit, serulit gitu ya. Kayak semacam gitulah. Parang, arit, tali webbing. Ya sama semangat mungkin.
Nah itu yang paling penting tuh semangatnya. Semangatnya. Karena kita percuma punya peralatan yang memadai, tapi kita tidak mempunyai semangat untuk membangun. Mulai saat itu ya udah kita mulai beres-beres jalur, bikin jalur segala macem. Dan kita bikin jalurnya itu dari finish dulu, dari finish yang sekarang finish reguler sampai ke star yang reguler itu. Jadi nggak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Oh gitu. Iya. Oh jadi mencari lokasi yang mudah dulu mungkin ya? Iya, tepat. Karena kita waktu itu kan di finish yang sekarang tuh lumayan agak luas ya, lumayan buat mandi itu. Nah kita pertamanya itu bikin dari finish emang sengaja biar bisa buat mandi juga di situ, bikin bendungan, bikin bendungan buat mandi lah. Nanti dari situ baru kita merambat ke atas gitu. Oh iya. Kayak gitu. Bisa di itu untuk yang pertama kali mulai bikin jalur itu, anggotanya tuh berapa orang ya kalau masih ingat gitu? Kalau saya nggak lupa ya, itu kita 13 orang. Saat itu ya, pada saat itu 13 orang yang bikin jalur. Cuman selang beberapa bulan setelah itu ya anggota kita nambah lagi gitu, sampai sekarang tahun 2020 yang kita tulis di struktur ya, anggota saya itu ada 48 anggota, 48 orang, dan itu macam-macam Pak. Jadi ada dari anak sekolah, ada anak kuliahan. Anak sekolah SMA berarti ya? SMA maksudnya ya, SMA, kuliahan. Ada guru juga. Guru ada. Ada yang petani juga ada. Petani. Yang tukang ngarit itu apa Pak disebutnya Pak berarti? Ya. Peternak. Peternak. Oh iya peternak. Ya ada peternak juga. Iya peternak, petani. Dan sebagiannya ada yang mungkin memang nggak ada kerjaan gitu ya. Nganggur ya? Nganggur kayak gitu. Jadi macam-macam lah kalau di tubing itu. Oh iya. Berarti ini ide mulai dari anak-anak lokal sini. Bisa diceritakan nggak sih kapan sih si ide itu muncul, terus pada saat apa sih si ide itu bisa tercetus oleh anak-anak? Kalau misalkan diceritain ini agak panjang juga ya Pak ya. Nggak apa-apa, waktunya emang. Nggak apa-apa ya. Waktunya Saya mungkin supaya informasi buat teman-teman sejawat juga ya. Soalnya nggak banyak yang tahu mungkin sejarahnya. Dan tolong ini buat yang lama-lama kalau nonton ya, dan harus nonton ya, harusnya nonton. Kalau yang lama harusnya nonton. Support dong. Kalau misalkan nanti saya ada yang salah pengucapan, salah kata ya tolong dikoreksi ya. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ya, Nah, jadi gini, saya ceritain ya mulai dari pertama itu. Ide untuk membuat river tubing itu sebenarnya udah ada sejak 2012 itu kita lagi kumpul-kumpul lah. Nah itu kebetulan habis kegiatan penanaman pohon di mata air di Janawi. Kamu mungkin tahu ya Janawi ya? Tahu. Nah di Janawi kita bikin kegiatan penanaman pohon. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, makan lewat, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi santai. Nah setelah itu ada yang ngomong nih, namanya Sumohadi, bilang kayak gini, Mang, gimana kalau kita bikin tempat wisata, bukan tempat wisata, bukan wisata ya, apa namanya tuh, tempat main gitu ya, tapi untuk kita doang gitu. Jadi tempat main itu ya emang sengaja dibikin untuk kita doang dikonsumsinya. Maksudnya untuk kalau misalkan yang pulang kerja nih, nanti mau main, namanya di situ. Istilahnya apa ya? Base camp lah, cuman base campnya itu di alam kayak gitu. Nah, terus ada yang jawab tuh. Waktu itu kalau nggak salah si Wira itu yang jawab itu. Ya udah, kita bikin tubing aja katanya gitu. Nah, sementara yang lain kan masih pada asing gitu ya dengan nama tubing. Tubing itu apa gitu. Iya. Nah setelah itu dijelasin lah sama si Bira, kalau tubing itu begini, tubing ini begitu tuh, nah, pokoknya. Nah kemudian
si Muhadi sama si Egi juga ya, salah satu teman kita. Setelah mendengarkan penjelasan itu, ya udah kita langsung survei itu. Cuman nggak pada hari itu sih, tapi beberapa hari setelah itu kita survei ke Cikadongdong. Cuman surveinya juga ini nggak survei yang dalam artian serius gitu ya. Kita surveinya juga cuman main-main doang, bawa hamukan kayak gitu. Survei lah pada saat itu, dan ketika kita lihat situasinya ya memang cukup memprihatinkan ya pada saat itu, karena banyak sampah-sampah di sana, kemudian semak belukarnya tidak teratur ya. Walaupun sebenarnya itu tanah warga ada di situ sebenarnya, cuman ya emang karena jarang dikunjungi mungkin ya, jadi agak terlihat nggak terawat lah kayak gitu. Namanya sungai kan ya. Namanya juga sungai ya. Terus Cikadongdong juga pada saat itu tempatnya negatifnya ya, itu negatifnya itu tempat madol anak sekolah. Madol. Bapak tahu mungkin ya, madol ya, bolos sekolah kan. Iya, bolos sekolah ini. Jangan ditiru ya, ini jangan ditiru ya. Ya. Jadi yang madol sekolah itu kadang-kadang ke Cikadongdong dia bawa Minuman keras. Minuman keras, es batu ya. Es batu. Bukan es batu, tapi minuman keras selain es batu ya. Yang beralkohol pokoknya. Yang beralkohol. Nah, minum-minum, nah botolnya itu gak dibawa pulang. Tapi disimpan di situ. Banyak banget pokoknya, Pak. Nah, pada saat itu banyak botol-botol berserakan dan segala macam ya. Akhirnya kita sambil ngebersihin juga ya pada saat itu. Cuman nggak sampai semuanya bersih karena memang banyak gitu ya. Karena memang banyak. Nah, setelah kita survei di hari itu, ini sebenarnya bukan kita ya, karena saya sebenarnya tidak terlibat pada saat itu, karena saya masih di perantauan tuh waktu itu. Saya nggak tahu ini cuman itu perwakilannya gitu. Iya, cuman mewakili aja. Ceritanya seperti itu gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah hari itu nggak ada kegiatan lagi, nggak ada apa istilahnya obrolan tentang kegiatan yang akan kita buat itu. Iya, tubing itu nggak ada lagi obrolan tuh. Sampai ketika tahun 2017, nah itu tepatnya setelah kita ada acara reunian. Tapi setelah itu selang berapa minggu, nah kita mulai serius ngobrolin tentang kegiatan tubing ini. Sampai suatu hari ya datanglah teman kita namanya Ali Bilung. Dia itu habis main ke Purwakarta. Nah, di Purwakarta itu temannya kebetulan bikin di tubing juga di sana. Terus dia kan nginep beberapa hari tuh di sana, jadi dia ngobrol-ngobrol. Terus temannya ngasih saran, ngasih masukan, Long gimana kalau misalkan di desa kamu bikin aja nih river tubing kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita bikin, kita harus gimana dulu nih? Ya, jelasin lah sama temannya tuh gimana ya, dijelasin ya sama temannya. Nah, setelah itu dia pulang lah. Setelah dari acara Purwakarta itu dia pulang. Kebetulan pas dia pulang yang ngejemputnya itu saya. Di situ di terminal. Nah, ini baru saya nih baru terlibat tuh saya ke situ. Ngejemput si Bilung. Nah, di jalan dia cerita dan ngomong sama saya, Om, gimana kalau misalkan kita bikin tubing di payung? Saya kan masih ini ya, kalau misalnya masih awam gitu ya, baru datang dari perantauan juga sama saya. Terus mendengar nama tubing, saya berpikir tubing itu apa gitu ya, karena kata tubing itu pada saat itu, pada tahun 2017 pun itu masih menjadi sebuah kata yang tabu mungkin ya, masih asing lah terdengar di telinga kita itu. Dia jelasin lah, kalau di tubing itu kita kegiatan apa namanya itu meluncur gitu ya di sungai pakai ban mobil gitu. Yang saya dengar tuh pakai ban mobil gitu ya. Terus saya kan mikir ya, pakai ban mobil di sungai gitu, itu jadi gimana gitu. Saya nggak gambar lah pokoknya pada saat itu. Ya udahlah gitu ya, karena saya nggak terlalu dipikirin, cuma iya aja gitu ya. Nah, ternyata setelah kejadian itu obrolan itu semakin berkembang gitu, semakin berkembang di anak-anak juga ya.
karena memang sebelumnya kita pernah ada keinginan untuk membuat river tubing. Nah kemudian si Bilung juga membawa ide untuk membuat river tubing, akhirnya sejalan tuh, nyambungnya disitulah kira-kira. Nah singkat cerita obrolan itu semakin berkembang dan akhirnya pada suatu hari kita ngobrol tuh, adain kumpulan yang ngobrol sama salah satu tokoh juga, beberapa tokoh deh, karena ada Pak Dede, ada Wandung juga, salah satu yang dituakan di kita ya, di desa kita. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita sempat bingung tuh, karena kan modalnya itu lumayan gede ya, kita bingung modalnya dari mana gitu. Cuman ya karena kita mikirnya ini buat main buat kita doang gitu ya, nggak mikir sampai mau dibuat wisata. Ya udah kita dieksekusi aja langsung. Nah selang beberapa minggu setelah itu ya kita eksekusi lah. Itu tepatnya hari Jumat atau hari Minggu, saya kurang ingat ya. Cuman pada saat itu saya diajak sama teman-temannya, teman-teman tongkrongan. Ajaklah saya ke Cikadongdong. Awalnya saya bingung, ke Cikadongdong mau ngapain gitu ya. Karena kan biasanya tuh ke Janawi pada saat itu. Nah, kok ini ke Cikadongdong? Saya berpikir mau ngapain gitu ya ke Cikadongdong. Cuman berhubung teman-teman tongkrongan ke situ semua, ya udah saya ikut aja kan. Ikut sama teman-teman yang lain ke Cikadongdong. Nah, pada saat di Cikadongdong baru tuh ngukur-ngukur jalur dari sini sampai ke Blok Kemis ya. Blok Kemis ya. Apa saya nyebutnya ya. Tapi ya ulah dari finish yang reguler itu lumayan jauh, 1 kilometer sampai atas. Nah, setelah situ saya baru tahu tuh kalau ternyata itu mengukur jalur river tubingnya kayak gitu. Oh, karena saya udah pernah dengar gitu ya nama tubing, terus mau dibikin kegiatan tubing juga, ya udah saya ngikut aja gitu ya, karena teman satu tongkrongan juga ke situ semua gitu. Selang beberapa hari kita langsung eksekusi. Waktu itu saya sama teman-teman bagi berapa ya, 13 orang ya, cuman 13 orang. Berarti untuk pembuatan jalur trek itu bisa dikatakan trek ya? Trek tubing itu ya. Berarti kan otomatis di pas sungai yang belum tersentuh atau sungai yang belum digarap oleh anak-anak, berarti kan ada batu-batu yang menghalangi, terus ada yang terhalang juga kan. Itu antisipasi anak-anak untuk bikin jalur itu supaya menjadi trek tubing bagaimana Mas? Bagaimana Mas? Ya kita seperti yang tadi saya bilang ya, kita pakai alat sederhana kayak linggis. Itu di mana ya maksudnya? Ya pertama kan kita bikin sketsa dulu nih, jalurnya mau ke arah mana gitu ya. Terus kalau misalkan di sketsa, bukan sketsa namanya ya, apa sih? Digambar lah pokoknya digambar kayak gitu. Terus kalau misalkan di gambar kita ada yang ngalangin tuh batu di tengah, ya udah kita apa ya bahasa Indonesia itu ya, diungkit dicokel lah. Kita cokel pakai linggis. Kalau misalkan batunya gede ya dibantu sama oleh webbing juga. Terus ya udah digituin doang, dicokel sama didorong. Kalau misalkan kurang tenaga, kita tarik juga pakai webbing. Yang 13 orang itu berarti misalkan ada batu gede ya, berarti diangkat atau dicokelnya itu sama semua anggota itu ya, karena bareng-bareng. Berarti fleksibel lah. Iya, kayak primitif lah pokoknya ya. Mungkin karena manual juga. Sebetulnya kan ada alatnya juga, apa namanya tuh, tackle ya. Cuman berhubung alatnya itu mahal ya, dan pada saat itu kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyewa, bahkan membeli gitu ya. Membeli bahkan menyewa gitu. Ya udah kita pakai alat sederhana kayak gitu lah. Ya udah alatnya segitu doang sih. Berarti alat-alat yang singkat cerita mungkin jalur itu sudah berarti ya. Sudah dan bikin. Awalnya si jalur itu ketika sudah jadi ataukah sudah rampung gitu ya, sudah beres ya. Kan si anak-anak yang 13 ini awalnya ingin membuka tubing kan ya, terus bikin jalur. Nah itu
cara memikirkan supaya bisa mempunyai ban, terus mempunyai alat yang mungkin bisa memadai untuk tubing itu bagaimana Mas? Gini ya Pak, sebetulnya pas kita membuat jalur itu kita mikirnya itu membuat tubing ya untuk kita doang, untuk komunitas kita doang gitu ya. Kita nggak mikir apa istilahnya membanyakin alat, membanyakin Intinya sarana prasarana segala macam enggak. Maaf dipotong dulu ya. Iya Pak. Iya Pak. Mang, saya potong. Mungkin kesimpulan yang saya dapat tadi ya. Jadi si anak-anak itu berinisiatif membuka membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh anak-anak yang ada di desa ini atau anak-anak lokal sini untuk ya bisa bermain di situ mungkin ya. Dan awalnya itu emang tidak berniat untuk membuka bisa dikatakan wisata, karena tadi Mas Bilung mempunyai teman yang ada di Purwakarta itu dan bisa dikatakan itu sudah jadi wisata gitu ya. Nah kita awalnya itu anak-anak tidak memikirkan seperti itu kan Mang? Iya enggak. Sama sekali enggak. Nah saya ingin tahu bagaimana bagaimana pertama si tubing ini bisa mengundang para pengunjung luar desa sini atau bisa dikatakan tuber atau konsumen gitu ya. Kan awalnya emang tidak diperuntukkan untuk orang lain. Bisa dijelaskan Mang? Bisa. Saya jawab nih ya. Jawab. Ini saya sambil ngerokok boleh nggak nih? Gak apa-apa, slow aja. Sambil gak tegang nih. Dari tadi obrolan kita. Iya. Tegang, terlalu serius gimana gitu ya? Minum ada nih, minum ada. Ini berdua aja ya, bareng-bareng aja. Aja ini belum ada sponsor ya. Ini ada sponsor yang ingin masuk bisa kontak saja. Barangkali Tijus, Tijus boleh, Tijus Gulbat tuh paling enak. Tijus Madu Bang, kalau saya Tijus Madu. Sebenarnya Tijus Madu. Tijus Madu. Ya, Gulbat. GB kalau di anak nongkrongan saya itu namanya Gulbat. GB. Iya. Kerak banget. Iya. Siap. Gimana Mang tadi pertanyaannya? Iya. Yang intinya bagaimana awal muasalnya si pengunjung itu datang kan pertamanya niatnya bukan untuk dikonsumsi oleh orang lain gitu. Jadi gini ya, asalnya itu mungkin saya ceritain gimana kita punya alat dulu ya. Nah gimana punya alat, terus kemudian gimana kita gimana kok ada pengunjung situ. Nah pertamanya pas kita punya alat itu ya, kita itu lagi ini setelah jalur yang sudah beres. Enggak sih sebenarnya, pas kita punya alat itu bukan punya ya, tapi dipinjemin. Dipinjemin alat itu ketika kita bikin tracknya itu. Kan kadang-kadang kita bikin baru berapa meter kita uji dulu nih, kita tes dulu pakai bannya itu. Kalau misalkan bisa lewat, bisa jalan, gak ada hambatan, udah gitu. Kalau misalkan clear, kalau misalkan kita nyangkut tuh, ya udah kita cari dulu nih titik-titik mana yang kira-kira harus dicekel batunya, istilahnya kayak gitulah kira-kira. Nah, pada saat kita lagi beres-beres itu, kita ada kedatangan satu komunitas juga ya, komunitas Curek tuh namanya. Nah, situ juga ada toko nih, Mbak Eda. Nah, Mbak Eda ini dia nawarin nih, katanya kalau misalkan mau bikin kegiatan di pertubing, kita ada alatnya, ada peralatan APD-nya. Terus nawarin sama kita mau pinjam nggak, barangkali nanti kalau misalkan mau nyoba trek atau mau sekalian berseluncur gitu ya, kalau misalkan treknya udah jadi, sok silakan kalau mau dipinjam gitu. Akhirnya kita pinjam lah pada saat itu, kita pinjam 2 unit lah, pinjam 2 unit. Nah setelah kita pinjam, ya udah kita nyobain sampai sekitar baru kurang lebih 100 meteran lah, 100 meteran kita bikin jalur, kita sambil nyobain itu. Nah pas lagi nyobain itu kan kita sambil foto-foto juga, kebetulan ada yang punya kamera juga tuh si Panji. Nah sambil nyobain di foto tuh, nah, akhirnya kan semua anak-anak punya foto ketika kita bertubing gitu ya. Nah kita
sempat ada kesepakatan kecil-kecilan lah. Kalau misalnya kita tuh nggak boleh dipublish dulu. Nah ini takutnya nanti ketahuan sama orang luar gitu ya. Akhirnya mengundang orang-orang untuk datang ke sini gitu. Setelah itu ada satu teman kita tuh. Nah dia kelupaan, dia ngupload foto di Instagram. Nah setelah upload foto, jadi post tuh sama akun yang udah lumayan banyak lah followersnya ya, besok Senin pada saat itu. Ya. Kalau saya nggak salah sih besok Senin yang repost. Pas di repost sama besok Senin, ya udah kan rame, bukan rame pengunjung datang sini ya, bukan itu dulu, tapi kita rame di dalam dulu. Nah, gimana sih gitu? Kok mau upload gitu kan, kita misalnya maksudnya nggak mau buka wisata gitu ya, awalnya kayak begitu lah. Jadi bisa dikatakan Cikadong ini dibuka secara kecelakaan lah, ada unsur kecelakaan ya mungkin ya kayak gitu. Karena kita nggak sengaja awalnya gitu. Setelah itu ya udahlah, akhirnya kita nggak mau berpanjang. Atau misalkan di repost banyak orang yang tahu, ya udah nggak apa-apa lah. Nah singkat cerita, selang beberapa hari itu ya, hitungan hari, mulai banyak orang yang kepo datang ke sini. Banyak orang yang lain itu yang alam jeram itu di mana ya gitu. Karena banyak yang nunjukin di Cikadong, banyak yang datang ke sana. Nah kita bingung tuh pada saat banyak orang yang berdatangan ke Cikadong, kita kan cuma punya alat 2 ya. Sedangkan yang datang itu banyak kan. Nah sampai pada suatu hari gitu ya, Mbak Eda itu ada yang telepon ke si Anggi, telepon katanya, Gi kalau misalkan banyak yang mau datang ke situ, banyak pengunjung, ini nggak apa-apa nih, dikorek ada 5 unit lagi peralatan tubing ya. Kalau misalkan mau pinjam aja nggak apa-apa untuk mengatasi yang datang ke Cikadong pengunjungnya gitu. Ya udah kan, setelah kita kumpulan lagi ya pada saat itu, udah kita sepakat pinjam lagi ke sana, ke Majalengka, ke Sules, itu ke Tonjong ya kalau nggak salah. Singkat cerita kita pinjam lah pokoknya ya, pinjam peralatan itu, datang ke sini, kita langsung dibilangin masalah tali-talinya kan. Bannya tuh ada tali-talinya ya, mungkin juga tahu ya, ada tali-talinya, ada tempat duduknya juga. Nah pada saat itu mah nggak ada Pak, nggak ada tempat duduknya, cuma ban aja gitu ya. Ban, ada tali webbingnya, terus si tengah-tengah itu kayak jaring laba-laba, cuman nggak kayak jaring laba-laba yang teratur kayak gitu, cuman dibikin supaya bisa duduk aja gitu supaya ya. bisa duduk ya. Dulu awalnya kayak gitu, udahlah cerita dibikinnya kayak gitu. Udah kita main tuh sama pengunjung itu ya pada tanggal 30 Agustus itu. Tanggal 30 Agustus sudah mulai beroperasi. Nah makin hari ternyata si pengunjung itu makin banyak yang kepo tuh. Terus akun-akun ini juga banyak yang repost. Ya akhirnya booming lah kita ya pada saat itu. Pada saat rame kita antara senang dan bingung Pak. Senangnya ya karena banyak antusiasnya gitu ya. Nah bingungnya kita alat segitu-gitunya gitu, nggak punya lagi. Hanya kita beriung lagi kan pada saat itu, berkumpul. Kita menemukan solusi itu di situ. Jadi Abah Eda ini kan selain dia salah satu anggota komunitas Turek ya, dia itu kerja di yayasan Rama namanya. Yayasan Rama ini sebuah yayasan yang berada di Cirebon. Sebuah yayasan yang kalau saya nggak salah ya, bergerak di bidang rehabilitasi tentang narkoba lah kayak gitu pokoknya. Nah awalnya kita kan ngajuin ini nih, ngajuin air bersih, Pak itu irigasi atau apa? Hitam itu apa? Penampungan air lah ini ya, untuk ke pemukiman ya. Cuman kebetulan yayasannya baru berdiri 2 tahun ya, masih muda. Nah belum bisa tuh untuk mengerjakan itu. Akhirnya dia menawarkan bantuan lain lah, menawarkan bantuan peralatan ini di pertubing. Alatnya dikasih 10, itu dari mulai helm sampai bannya
ban sama tali webbingnya juga kayak gitu. Nah setelah kita menemukan kesempatan itu ya, hanya singkat cerita kita ikutan seminar tuh, ada ngadain seminar, terus kita ngundang Yayasan Prama sebagai pembicaranya pada saat itu. Karena syarat untuk kita dapat bantuan itu kita harus seminar dulu, seminar tentang bahaya narkoba dan narkotika. Pada saat itu ya kita seminar lah. Pada saat itu saya lupa lagi berapa orangnya, pokoknya satu komunitas itu enggak semuanya sih, satu komunitas itu ikut seminar. Pada saat itu setelah seminar beres, selang beberapa minggu, 1 atau 2 minggu lah, saya nggak terlalu ingat ya, turunlah bantuan itu turun. Nah setelah bantuannya turun, ya udah kita bawa pulang kan. Bantuannya kan tadi ada 10 ya, jadi totalnya itu kita punya 17 alat. 17 peralatan dekat tubing. Nah dari 17 itulah kita ada mobil dulu Pak. Siap. Nah dari 17 alat itulah kita mulai beroperasi. Hasilnya kita tabung untuk pengembangan alat, pengembangan sarana dan prasarana sampai sekarang tubing berjalan kayak gitu. Itu untuk baru pertama kali kita menerima pengunjung itu, masih ingat nggak siapa dan terus biayanya itu berapa gitu? Saya ingat dulu ya. Ini kalau nggak salah sih ya, saya sebenarnya udah lupa ya. Cuman kalau misalkan lagi kumpul-kumpul tuh suka ngobrol-ngobrol tentang pengunjung yang pertama itu. Nah kalau saya nggak salah dengar tuh Ismawati kalau nggak salah orang dari Galuh gitu ya. Betul nggak Bang? Betul. Ya Ismawati orang Mia, dari Galuh. Mia Ismawati. Oh ya Mia Ismawati lah, dia orang dari Galuh. Dan waktu itu bayarnya 10.000 gitu ya. 10.000 per orang itu. 10.000 Pak. Pengunjung pertama. Itu pengunjung pertama. Dan bahkan kita sempat bayar seikhlasnya gitu, tubing itu seikhlasnya. Karena kita juga nggak tahu ya bayarnya berapa. Udah bayar seikhlasnya aja gitu. Untuk di Majalengka kan bisa dikatakan wisata seperti ini kan baru ini aja ya, jadi baru ini doang. berarti bingung untuk mematok harga itu. Kita nggak punya, yang pertama kita nggak punya acuan, yang kedua dari peralatan, sarana dan prasarana dan sebagainya kita belum siap gitu. Sehingga kita mau ngasih harga pun kita kayak kita nak wanita gitu deh. Makasih. Takutnya kemahalan. Takutnya kemahalan gitu Pak. Yang kita takutin sih nanti mereka kapok nggak kesini lagi gitu. Nanti setelah berjalannya waktu, terus karena ada alat 17 itu bisa mengangkut berarti berapa ya? Kalau 17 berarti sekitar 15 orang. 15 orang bisa Ya, karena yang duanya itu untuk supir, duanya untuk pemandu. Jadi kita itu ada pemandu yang bawa pengunjungnya, ada gate-gate yang di pinggir jalurnya. Jadi dari start sampai finish itu sebenarnya banyak orang gitu ya. Kayak gitulah. Berarti alat-alat sekarang itu awalnya dari Yayasan Prama itu ya. Terus seiring berjalannya waktu kalian menabung, kalian mengumpulkan uang untuk membeli alat-alat sampai sebanyak ini sekarang gitu ya. Sekarang gitu. Untuk sekarang alatnya ada berapa nih Mas kalau boleh tahu? Untuk peralatan itu kurang lebih ya, kalau misalkan pelampung itu ada 90-an lah. Iya, kalau saya nggak salah ya. Itu dari mulai pelampung Altunas sampai yang terakhir itu Annapurna. Annapurna. Kalau ban itu sekitar 100 lebih lah. Itu udah termasuk yang bocor-bocor belum tambalin gitu ya Pak. Ada yang belum dipakai tali webbing juga, gitu paling ada segituan lah. Sekarang Banyak berarti ya. Alhamdulillah Pak, banyak. Untuk awal mula tubing ini berdiri itu sudah dijelaskan oleh Mang Paung ya. Menurut saya ya cukup detail, dan menurut saya ini suatu motivasi untuk kita semua, karena suatu keinginan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Toh contohnya sekarang tubing ini atau Cikadong River tubing ini awalnya ya emang untuk konsumsi anak-anak Ya. di desa ini. Oke Mang. Ya.
Untuk pertanyaan selanjutnya ya, karena ini pertanyaan banyak banget mas dari tuber-tuber ini mas. Ya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya agak banyak ya mas. Ya nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ini kan yang dinamakan Cikadongdong River Tubing ya. Ya. Kenapa harus Cikadongdong River Tubing? Kenapa tidak Desa Payung River Tubing ataukah River Tubing aja ataukah Tubing aja? Kenapa itu? Oh gitu. Jadi kita ini kan kebetulan di Majalengka nggak ada ya, nggak ada river tubing. Kita melihatnya tuh dari river tubing yang lain gitu. Kayak Sedari river tubing, Sage river tubing. Nah itu mereka ngambil nama-nama sungainya dulu, nama sungainya tempat kegiatan river tubing mereka di mana gitu. Kemudian ditambahin river tubing. Nah river tubing itu artinya adalah kegiatan meluncur bebas di area sungai dengan menggunakan ban dalam mobil. Makanya namanya Cikadongdong River Tubing gitu. Berarti sungai ini namanya Cikadongdong. Cikadongdong Pak, sungai ini namanya. Terus kenapa harus menggunakan ban dalam? Kenapa tidak kan yang saya tahu ada di mana gitu ya? Saya lupa. Arum Jeram itu menggunakan perahu karet yang di dalamnya itu ada 6 atau 5 orang gitu. Ya. Kenapa di Cikadongdong River Tubing ini menggunakan ban tidak menggunakan perahu? Karena kita ngeliat kondisi sungainya ya, karena sungainya kan kalau di gunung cenderung ya kecil ya untuk aliran sungainya tuh. Kalau misalkan di kota-kota besar, nah sungainya gede. Nah karena kita sungainya kecil, kalau misalkan kita pakein perahu karet yang itu gak muat Pak. Jadi muatnya cuma ban dalam mobil doang gitu. Itu pun ada sebagian ban dalam mobil yang gede, yang ukuran big size gitu ya. Itu kadang-kadang nyangkut juga dan perlu didorong gitu. Makanya pakainya ban dalam mobil gitu. Jadi karena memang lokasinya tidak memungkinkan untuk memakai perahu itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan didirikan? Oh berarti kapan didirikan? Udah tadi ya, 30 Agustus. 30 Agustus. Jadi gini Pak, kita kan kalau lihat di postingan IG nih kadang-kadang tulis suka nanya ya, ini sebenarnya ulang tahunnya tanggal berapa nih? Kadang ada yang tanggal 7, tanggal 14, tanggal 30 Agustus. Nah, kita sebenarnya untuk tanggal didirikannya itu bukan resmi kayak didirikan oleh kita doang gitu ya maksudnya ya. Itu tanggal 30 Agustus. Cuman kalau misalkan kita perayaannya di bulan September. Kadang kita rayanya tanggal 7, tanggal 14, kayak gitulah. Kayak misalkan kalau perayaan kayak gitu kan kita harus melihat uang kas dulu nih. Oh iya. Uang kasnya ada enggak? Nah setelah itu kita biasanya suka syukuran lah, makan-makan kecil-kecilan kayak gitu, makan liwet. Kadang-kadang makannya di Jogja gitu, kadang-kadang makan-makannya juga di Kuningan kayak gitu lah. Woodland ya? Woodland gitu. Ada panjangnya juga Pak itu. Kalau misalkan ditanya ini didirikannya kapan, itu pasti udah fix 30 Agustus 2017 kan? 2017 ya. Nah, kalau misalkan perayaannya anggota Cikadongdong River Tubing ini ya mungkin melihat kas lagi. Ya. Untuk merayakan kan harus membutuhkan uang gitu ya. Iya, ya gitulah. Oh, iya. Pokoknya. Jadi untuk para taber, kalau misalkan ingin mengetahui didirikan yang pastinya itu adalah tanggal 30 Agustus 2017. Kalau barangkali ada yang mau ngado atau mau ngasih apa ketika Cikadongdong River Tubing ini ulang tahun, ya itu tanggalnya ya. Gitu ya Mas Aung, Mang Iya, Aung. iya. Ini Cikadongdong River Tubing ini Ya. lokasi tepatnya itu di mana sih Mas? Jadi Cikadongdong River Tubing ini berada di Desa Payung, Desa Payung. Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia lah gitu. Di Indonesia. Iya, pokoknya di Indonesia, di Asia Tenggara ya gitu ya. Asia mana sih, Mang? Asia mana orang? Tenggara. Asia Tenggara. Oke Mang, Ya. Mang Aung. Kebanyakan kan sekarang kebanyakan kan waktu itu pengunjung yang datang ke sini itu warga-warga lokal yang maksudnya tuh yang dari Indonesia aja nih. Iya. Apakah dari luar negeri misalnya ada nggak sih yang berkunjung ke sini? Nah, alhamdulillah ya, Pak. Kita itu pertama kita buka
sebelum tahun menginjak 2018 itu udah kedatangan turis Pak. Itu turis dari Inggris kalau nggak salah. Dari Inggris. Dari Inggris. Wow Pak tinggi uangnya, ngomong Inggris lah pokoknya kayak gitu. Nah selain dari Inggris juga ada dari Malaysia, negara tetangga tuh ibu-ibu, memang ibu-ibu benar. Bener. Ibu-ibu terus ada dari Jepang juga. Jepang. Ada dari Korea juga. Korea. Ya itu katanya dari Karang Tarunanya. Karang Taruna Korea. Iya Karang Taruna Korea. Antek-anteknya Kim Jong Un bukan ya? Iya Kim Jong Un. Terus Korea ada Utara dari itu mana mah. lagi? Dari mana lagi ya? Oh dari Jerman ya. Saya ada tuh waktu itu. Zimbabwe pernah kan yang jadi Oh Jamaika? iya iya. Zimbabwe juga ada. Itu kebanyakan bisa dikatakan apa? Turis berarti ya. Turis itu. Nah, itu kenapa sih kok bisa tahu Cikadong Pertubing ini ada di Majalengka, ada di Raja Galuh, Desa Payung ini? Awalnya kita juga bingung ya, tanya kenapa kok ada turis kesini, nyasar apa gimana gitu. Iya ya. Tapi setelah saya dan teman-teman dari informasi, ternyata si turis itu dia ada yang melalui tour guide, ada yang melalui kenalannya gitu. Kebanyakan sih dari tour guide. Jadi dia hanya datang ke Majalengka, pengen main kemana gitu, nah diantar sama tour guide itu. Nah tour guide-nya yang ngarahin ke sini ke Cikadongdong. Sehingga sampai yang turis tersebut ke Cikadongdong. Jadi Gitu. si tour guide itu mempunyai tripnya itu beberapa titik, mungkin ya beberapa lokasi. Nah Ya, kebetulan si tour guide itu atau travel itu di tripnya itu ada Cikadong Pertubing, Ya, mungkin betul. kayak gitu ya. Betul. Itu untuk mengantisipasi untuk masalah komunikasi kan, kalau misalkan turis itu mungkin bahasanya kan bukan bahasa Indonesia nih Mas ya. Iya. Nah untuk mengantisipasi bagaimana cara berkomunikasinya kan di Pertubing ini ada sesi briefing, Ya. sesi stretching juga. Nah bagaimana itu mengantisipasi? Nah, mengantisipasinya kalau dari pengalaman saya sendiri ya, kalau spontan saya ketemu ya paling saya nanya-nanyanya yang simpel aja, kayak what do you from, how are you, kayak gitu gitulah, yang ringan-ringan aja. Nah pernah suatu waktu saya itu briefing, briefingnya orang yang dari Korea. Itu waktu itu dibawa sama orang-orang Jak. Nah dibawa ke sini ke Korea ke Cikadongdong, terus saya briefing. Ya saya briefingnya pakai bahasa Indonesia, cuman agak sedikit isyaratnya mungkin dimanain gitu lah. bahasa isyarat berarti. Cuman dari salah satu rombongan itu pasti ada satu orang yang ngerti gitu. Kayak semacam tour guide-nya atau temennya gitu, ada yang ngerti. Nanti saya ngomong bahasa Indonesia, dia yang nerjemahin gitu pakai bahasa Korea atau Jepang gitu. Nah Mang Paung, Ya. saya mau bertanya bagaimana sih jalur dulu pas pertama kali bikin sampai sekarang ini? Maksudnya perbedaannya. Perbedaannya itu bagaimana sih? Kalau dari panjangnya sih itu tetap sama ya, 350 meter gitu. Kalau untuk yang reguler, kalau yang 1 kilo ya 1 meter gitu. Berarti ada dua jalur. Ada 2 jalur Pak. Yang pertama reguler 350 meter, yang kedua itu jalur ekstrim 1 kilometer gitu. Bedanya cuma di jaraknya doang yang lebih panjang gitu. Nah kalau misalkan ditanya si jalurnya bagaimana dulu sama sekarang, ya ada perbedaan. Setiap tahun kalau misalkan kita udah kena banjir pasti ada yang beda. Soalnya kadang-kadang ada yang batu yang gede di pinggir jalur nih misalkan. Nah itu kena banjir dia ke tengah. Ada juga yang tadinya batunya di tengah pindah ke pinggir. Kayak gitu-gitulah. Kan kita di jalur itu kayak yang dibikin lintasan lah kayak gitu. Nah, ada yang emang batu dari pinggir sengaja ke pinggir lintasan itu, ada yang dari tengah lintasan ke luar lintasan. Intinya Kayak si gitulah. lintasan itu memungkinkan si ban bisa Ya. meluncur gitu ya. Iya, Jadi iya. kalau misalkan ada batu di tengah ya dipinggirin gitu. Dipinggirin. Kalau yang di pinggir ke tengahin. Enggak ke pinggir lagi, ke pinggir lintasan maksudnya. Kayak gitu. Pokoknya setiap ada hujan, ada banjir maksudnya, ada yang berubah. Setiap tahun. Kalau panjangnya sama-sama aja sih gitu. Berarti kalau misalkan jalur lintasan tubing itu ya nggak sepatutnya atau
seterusnya seperti itu. Enggak. Soalnya kan ada banjir. Kalau misalkan banjir ngehalangin kemungkinan si jalur ada yang dibelokin gitu. Iya, ada yang berubah. Kalau tubers mungkin ada yang pernah main tubing dari 2017 sampai 2020 juga main, pasti tahu perbedaannya di mana. Tahu pasti. Karena udah beberapa kali ganti gitu ya, ada lah punya tikungan-tikungan yang diganti gitu. Nah sekarang kan kebetulan lagi musim hujan nih mas. Iya. Nah, kan kemungkinan kalau musim hujan itu kan pasti adalah banjir ya. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita tubing itu aman dan cara mengetahui tanda-tanda mau banjir itu bagaimana sih? Jadi gini ya, ini sebenarnya udah ada kita terapkan sejak dulu. Kita itu kalau misalkan hujannya di sini doang nih, Di lokasi? di lokasi doang. Kalau misalkan di lokasinya hujan, di gunungnya gak hujan, itu gak akan banjir. Karena banjir itu biasanya kita kiriman pak, kiriman dari gunung. Gitu. Kalau misalkan di gunungnya hujan gede nih, di sini yang gak hujan, nah itu bisa ada kemungkinan banjir. Jadi kita mengantisipasinya, kita ada teman di sana. Di gunung. Yang iya dia emang kebetulan tinggalnya di sana gitu ya, dia ngewarung di sana. Jadi kalau misalkan udah di gunungnya mendung nih, kita suka kontak. Kan dia punya HT, kita juga punya HT, kita tanyain, ini gimana situasi kondisi di sana nih? Alirannya naik enggak gitu, jadi airnya naik enggak. Ntar kalau misalkan kata dia aman, ya udah kita lanjut. Kalau misalkan nggak aman, ya kita siap-siap nih. Di lokasi juga kan ada batu yang katakanlah indikator lah gitu. Kalau misalkan batu itu udah kelaput, udah kelaput. Kalau misalkan batu itu udah bukan sama air, berarti debit airnya mulai naik tuh. Nah itu langsung kita cut. Walaupun si pengunjung itu masih ada atau masih belum berangkat. Iya. Iya. Ya, Kita selamatan nomor satu ya. Iya, selamatan nomor satu pak. Kita pernah waktu itu di satu sore ya, kita sekitar jam 3-an mungkin, hujan gede banget pak. Jadi lokasi gede banget, terus di gunungnya juga gede banget. Nah, banjir lah pada saat itu. Sebenarnya banjirnya nggak terlalu gede sih, cuma airnya emang udah naik gitu ya, debit airnya. Itu pernah kita paksain sekali ya. Wah, acak-acakan pak, gitu. Main tubing acak-acakan. Ada yang si kupingnya dia kembali, ada yang pengunjungnya timbang-timbangan gitu ya. Nah itu langsung kita cut ya. Pada saat itu langsung kita briefing semuanya. Padahal ini masih penuh tuh, masih banyak yang belum keberangkatan. Ya akhirnya demi keselamatan kita bersama ya udah kita cut. Uangnya kita balikin. Gitu. Tidak akan mengambil resiko gitu ya. Ya, tidak akan mengambil resiko. Bagus. Kalau main di air itu hitungannya detik pak. Iya. Kalau misalkan kita telat-telat mengambil langkah pertolongan gitu ya udah. Dengan air ya. Iya. Dengan air begitu. Tubing ini sendiri sekarang kan sudah berjalan berapa tahun? 3 tahun ya berarti ya. 3 tahun pak. Nah, berarti kan sudah lama berarti ya. Ya alhamdulillah lah. Ya, lumayan udah dikatakan. Lumayan lah lumayan. Dikatakan dia 3 tahun udah lama. Kalau untuk sarana dan prasarana di sana itu sekarang sudah ada apa gitu? Untuk apa sarana pengunjung atau Ya. guide-nya? Alhamdulillah ya. Di tahun 2020 ini sarana yang kita punya udah lumayan lengkap nih pak. Ada mulai dari tiketing, dari admin ya maksudnya, dari administrasi udah ada soundnya, terus ada gazebo 3 yang sedangnya 2, yang kecilnya 1, ada kamar bilas juga 6 kamar pak, ada apa namanya WC nya juga ada 3, ada musola, ada warung yang udah kita benahin, kemudian ada gudangnya juga tempat nyimpan ban, ada sekrenya juga tempat kecil-kecilan lah ya ini nih di sini nih. Oh ya ini sekrenya ya? Iya sekrenya ini. Untuk kedepannya mungkin ada yang mau ditambahin sarana atau yang belum tercapai sarana apa yang akan dibuat? Ke depan mungkin yang pertama itu membanyakin gazebo, karena gazebo kan kita minim ya, punya 2 yang sedang, yang kecilnya 1. Terus selain gazebo kita juga mungkin akan benahi parkir, mungkin dirapiin, kemudian ruangan buat anak-anak tuh pak. Soalnya kan
banyak tuh rombongan yang datang ke nongkrong tapi gak main tubing, dia cuma mandi-mandi doang. Nah kadang-kadang mandinya 10 jalur gitu. Itu sama teman saya kadang-kadang 10 jalur. Soalnya kan takut ketabrak Takut apa-apa gitu ya. kalau ketabrak udah bahaya, itu kita juga yang repot. Kita juga yang repot. Hanya kita inisiatif. Cuma target ke depannya ada sebuah wahana kolam ya yang untuk mandi anak-anak lah. Kalau dia di luar yang namanya itulah. Itu doang mungkin yang jadi target mah. Tahu mungkin tahun-tahun ke depan ada target apa mungkin cobain lagi kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin karena kedepannya Cikadongdong Report Tubing ini Rencana gimana Pak maksudnya Kak? ya rencana mungkin tracknya akan dipanjangin atau misalkan include-nya mau ditambahin apa lagi. Kalau rencana track itu memang setiap tahun pengennya ditambahin gitu, cuman kita kendalanya kalau misalkan dipanjangin kan itu berbatasan dengan desa Sinampano gitu. Nah itu masih sesuatu yang harus kita tempuh dulu gitu ya sebelum kita panjangin. Tapi insya Allah kita targetnya emang pengen panjangin gitu. Kita pengennya kalau sekarang kan yang panjang itu 1 kilo. Kalau kedepannya mungkin kita bisa 7 kilo, jadi naik di payung, turunnya di Rade Galuh. Di Galuh ya, langsung pulang. Langsung pulang naik angkot. Gitu. Bagus sih itu sebenarnya. Nah, terus rencana ke depan mungkin juga kita kan ini River Tubing ini udah masuk koperasi nih sekarang ya. Kalau dulu kan komunitas nih. Sekarang udah jadi koperasi. Nah, rencananya kita pengen memperbanyak unit usaha. Jadi si anggota kita yang udah termasuk itu nggak mengandalkan dari Cikadongdong River Tubing aja gitu. Tapi ada juga unit-unit usaha yang lain yang mampu menunjang kas yang lebih besar lagi gitu, sehingga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan anggotanya seperti itu. Nama apa? Nama operasinya apa ya? Nama koperasi kita Payung Raksagiri. Payung Raksagiri. Payung Raksagiri. Ah, Mas. Ya. Tadi saya dapat wangsit nih. Barusan dari nggak tahu dari siapa masuk ke telinga kanan saya katanya Cikadongdong River Tubing ini dapat juara 1 ya di Anugerah Pesona Indonesia. Oh iya iya. Nah, tolong ceritakan Mas. Nah, ya ini juga apa ya kalau misalkan dibilang cita-cita mungkin enggak juga ya. Karena pertama kita buka kita sama sekali nggak pernah berpikiran apalagi menjadikan ini sebuah target untuk juara nomor 1 di Anugerah Pesona Indonesia gitu ya. Cuman pada saat itu kita mungkin karena menjalin komunikasi dengan dinas pariwisata juga. Nah itu kita didaftarin di acara tahunannya Kemenpar, yang ada sama Kemenpar itu nama acaranya Anugerah Pesona Indonesia. Nah kita dimasukin di kategori air terpopuler pada saat itu. Nah singkat cerita ya kita bumi sana bumi sini kan soalnya itu ngambilnya dari SMS ya Pak, dari SMS, aplikasi sama apa lagi ya YouTube. oke channel itu juga. Nah kita kan ngambilnya dari SMS, dari aplikasi, dari YouTube juga tuh pada saat itu. Ya udah kita bumi sana bumi sini dan sampai pada puncaknya kita diundang ke Jakarta nih. Saya berangkat tuh berapa orang ya, 8 orang lah kalau nggak salah dari sini perwakilannya ke Jakarta, pengumuman, dan akhirnya alhamdulillah kita juara gitu. Untuk pertama kali saya menginjakkan kaki di kantor Kemenpar Pak. Saya dari kecil nggak pernah kepikiran Pak mau ke Kemenpar itu. Berarti ini kita kategori yang kita menang Ya. itu menghadapi beberapa wisata ya di Indonesia berarti ya? Iya di Indonesia. Kita saingannya itu ada yang dari Bali, Wakatobi, ada lagi di Pertubing Pak, cuman saya lupa lagi dari mana lah. Pokoknya dari luar Pulau Jawa juga ada, ya sih Indonesia kayak gitu. Dan alhamdulillah kita jadi juara di kategori tersebut gitu. Ya alhamdulillah Pak, berkah itu. Gak nyangka pokoknya.
Ini untuk karena ini sudah sejam lebih ya kalau nggak salah. Sekarang kita sudah di akhir video atau di penghujung acara ya. Iya, iya. Nah, saya mau menanyakan pertanyaan terakhir nih, Mas. Pertanyaan yang sangat penting. Wah, Penting ini soalnya dari tadi saya tidak menanyakan ini. nah, Untuk Cikarang Muda Pertubing ini kan mempunyai beberapa anggota nih ya. ya. Nah, sekarang kan Cikarang Muda Pertubing ini bisa dikatakan kategori olahraga ekstrim. Benar nggak? Nah, Betul. kan olahraga ekstrim itu harus mempunyai si anggota itu harus mempunyai dasar-dasar ketika ada terjadinya kecelakaan yang namanya olahraga ekstrim kan. Betul, betul. Harus mengetahui bagaimana cara pertolongan pertama pada saat tubing. Nah, untuk anggotanya sendiri nih Mas, apakah sudah mempunyai sertifikat pelatihan atau pernah mengikuti pelatihan apa di mana gitu soalnya? Coba ceritakan Mas. Alhamdulillah ya Pak, untuk sertifikat ya. Sertifikat gitu ya. Sertifikat. Water rescue sama PGD sih ya. Ah, ya. Kalau yang dipakai di wisata air tuh kebanyakan itu. Alhamdulillah semua anggota itu udah punya. Semua. Nah, semua anggota udah punya. Itu baru-baru ini Pak kita dapetin. Kalau untuk semuanya gitu ya. Tapi kalau sebelum itu kita juga pernah pelatihan. Yang pertama kita pelatihan di BPBD. Itu water rescue juga. Kemudian kita pernah ke Malang. Water rescue juga sama PGD. Terus kita juga pernah pelatihan ke Basarnas yang di Bandung. Dan terakhir kita mengundang teman-teman mahasiswa dari Unjani, ya Unjani datang sini ngasih materi dan semuanya dapat sertifikat tersebut. Juga semuanya udah dapat materi-materi dasar lah, sebenarnya kalau misalkan terjadi kecelakaan di lokasi, jadi mereka sedikitnya tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya mungkin itu aja pertanyaan terakhir dari saya. Ya, alhamdulillah. Mungkin para tabar di sana yang menonton video ini mengerti dan mengetahui apa yang dibicarakan Mang Paung ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kita. Mungkin konten selanjutnya yang mau request tolong komen di bawah sini mau bikin konten apa dan ntar kita bikin lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Terus mohon maaf ya dari pertama video dan sampai sekarang ini suaranya mungkin agak terganggu oleh kendaraan terus sama hujan juga karena sekarang lagi hujan. Mohon maaf sekali. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di telinga Anda. Mungkin Mas Paung ada sepatah dua patah kata untuk menyimpang. Saya mungkin sampannya buat para viewers ya, jangan lupa subscribe aja lah, subscribe channel ini. Kasihan lah udah jadi gitu ya, gak ada yang nonton, gak ada yang subscribe, kasihan gitu ya. Jadi tolong subscribe sehingga kita ini jadi semangat lagi buat berkonten untuk konten kita dalam ini di konten selanjutnya. Seperti itu aja mungkin. Oke, terima kasih untuk Mang Paung sudah memberikan waktunya. Ya. Terima kasih juga informasinya. Semoga Cikarang Muda Pertubing ini terus maju dan terus memberikan motivasi untuk kita semua. Mungkin segitu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bye bye.